Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Sahabat-sahabat Kang Sirot semuanya, semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir batin, dan selalu bersyukur, dan semoga dengan bersyukur mendatangkan kebahagiaan. Sahabat-sahabat sekalian, saya pada video kali ini ingin mengisahkan perjalanan seseorang yang bisa bangkit dari keterpurukan dengan berkahnya sholawat. Orang ini pada tahun 2020 bangkrut, minus, bahkan hutangnya ratusan juta kemana-mana. Kemudian di akhir 2020 dia mulai mengamalkan sholawat. Sholawat yang dibaca adalah sholawat Jibril, dan jumlahnya tidak menentu. Yang terpenting setiap dia ingat terus membaca sholawat, dan dia selalu membawa tasbih elektrik kemana-mana. Pada awal 2021 ada sahabatnya menawarkan jualan kafling atau jualan tanah kafling di daerah Bogor. Karena sudah tidak ada uang sama sekali, akhirnya dibantu sama pihak developer, karena sebetulnya ia memiliki keahlian dalam digital marketing. Dan singkat cerita, di bulan Januari dia mulai memasarkan, mempromosikan tanah kaflingnya dengan online ya, dengan Facebook, dengan Instagram, dengan YouTube. Dan di pertengahan di bulan Januari, alhamdulillah dia mendapatkan dua customer. Dua customer ini langsung membeli kaflingnya sebanyak 8 kafling dengan cara pembayaran cash. Lambat laun dari mulai situ konsumen demi konsumen datang ya, berduyun-duyun, sampai akhirnya di bulan Maret ya bisa mengumpulkan uang hasil jualan kaflingnya sebanyak 550 juta, dan hutangnya yang ratusan juta, yang total 120 juta lunas. Dan bahkan ia bisa membeli mobil second ya, mobil Leo waktu itu. Alhamdulillah banget ya dengan perjalanan seperti itu. Nah, orang ini yang saya ceritakan adalah saya sendiri. Teman-teman, ketika mendengar kisah saya ini, mendengar orang yang ternyata itu adalah saya, dengan berkah sholawat, bagaimana menurut teman-teman? Terkejut, terharu, tergugah, ingin mengamalkan sholawat. Saya kenapa menceritakan kisah ini? Karena kisah ini bagi saya sangat berarti ya, sangat berwarna dalam hidup saya. Oleh karenanya saya membuat channel YouTube ini. Saya ingin bercerita, saya ingin berkisah bagaimana saya bisa melunasi hutang dengan berkah sholawat. Ada dua hal yang harus dilakukan, atau ada dua hal yang saya lakukan. Yang pertama, berpasrah diri ya, total kepada Allah. Kemudian kita bersholawat, sholawat Jibril sebanyak-banyaknya. Yang kedua, ikhtiar yang maksimal. Ikhtiar yang maksimal itu mengandung dari kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas. Dan alhamdulillah itu semuanya disatukan. Kita waktu itu betul-betul mengerahkan semua tenaga ya. Bagaimana saya datang ke lokasi kafling, membuat konten, kemudian saya mengedit video, dan kemudian saya setting iklannya seperti apa, membuat websitenya seperti apa. Dan alhamdulillah dengan dua hal ini saya bisa melunasi hutang-hutang saya, dan bahkan saya bisa membeli mobil saat itu. Nah, kemudian apakah akan sama perjalanan saya dengan teman-teman? Tentunya berbeda ya. Kadar rezeki manusia itu sudah Allah tentukan,
dan kadar kemampuan manusia juga sudah Allah atur dan sedemikian rupa ya, dibagi-bagi. Teman-teman ambil dari video ini hikmahnya apa? Ya dua tadi ya. Terus berikhtiar dengan kerja keras, cerdas dan tuntas, ikhlas ya. Kemudian kita mendekat kepada Allah dengan jalur sholawat. Kenapa saya melalui jalur sholawat? Karena saya merasa saya siapa gitu di hadapan Allah. Makanya saya nempel ya, ibaratnya saya nempel, ngikut atau nebeng di kemuliaannya baginda Nabi Muhammad SAW. Sahabat-sahabat sekalian, dengan jalur sholawat ini penuh keajaiban. Hanya saja setelah kita mendapatkan apa yang sudah kita impi-impikan atau yang kita doakan, yang kita panjatkan kepada Allah, kabul hajatnya, setelah itu jangan kendor, terus aja istiqomah ya, istiqomah bersolawat. Nah, kesalahan saya ketika itu berhenti bersolawat atau tidak banyak, tidak maksimal bersolawat, kemudian penjualan pun turun kembali. Nah, itu diambil pelajaran ya teman-teman, diambil hikmah. Jangan sampai ketika kita sudah mendapatkan hajat kita, kemudian kita malah jadi stop dan males untuk bersolawat karena merasa hajatnya sudah selesai. Tidak teman-teman, selama kita masih hidup ya, permasalahan hidup pasti akan muncul yang baru dan cara menghandlenya pasti akan berbeda. Tetapi kita tetap lakukan dua aja itu, istiqomah ya. Pertama kita kerja keras, tuntas, ikhlas, cerdas. Kemudian yang kedua ya kita berikhtiarnya melalui jalur sholawat, memohon kepada Allah dengan bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW agar menyelesaikan semua permasalahan kita. Semoga bermanfaat ya kisah remeh-temeh ini, dan silakan teman-teman komen di kolom komentar bagi teman-teman yang punya hajat apapun, semoga Allah kabulkan dan kita aminkan semuanya. Dan saya tutup, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.